sempat membahas soal tanah. Tanah ini dititipkan kepada Muslim, saya dengar tadi begitu ya. Cuma kalau ada usulan tema yang lain kan jadi lebih bagus. Ini apakah Muslim dititipkan tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bagaimana mereka ini boleh menempati, ya, Muslim boleh menempati tanah di mana saja. Oke. Izin saya opening untuk live dulu ya. 3, 2, 1, kata pengantar live on. Ya, silakan. Ya, itu tadi makanya acara siang hari ini dengan tema begitu. Muslim boleh menempati tanah di mana saja. Tapi sementara tadi sedikitnya penunggang kuda ngasih pembukaan atau hal yang berkaitan dengan tema. Oh, Muslim dititipkan tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suatu saat bisa saja diambil, bukan begitu? Jadi begini. Tadi kan begini. Awalnya itu bahwa katanya tanah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Muslim boleh menempati dimanapun. Lalu saya mengatakan begini. Jangankan tanah, alam semesta ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Muslim mau berdiam diri dimanapun juga boleh selama ada aspek legal dari pemerintah setempat. Terus dibahaslah mengenai tanah perjanjian dan tanah haram yang mengatakan bahwa Allah tidak adil dong karena ada yang tanah yang diharamkan oleh untuk orang Kristen yang tidak boleh, yang tadinya Medina dan Mekah itu. Nah, saya mengatakan begini, tunggu dulu kalau mau dibahas ke hal itu, saya harus manggil narasumber saya yang lebih bisa menjelaskan kalau mengenai itu, karena memang itu ada dalilnya ya, kalau tidak salah ya Bang Alif, yang mengatakan tanah haram itu. Mungkin bisa dulu prolognya dari Bang Alif, silakan. Ya, boleh, silakan Bang Alif. Silakan, yang namanya Alif ada di Bang sini Alif. bersama kita ya. Silakan. Kenalkan, nama saya Kodeks, makanya saya selalu pakai nama Ngobrex. Silakan. Masih tadi nanggung posisi. Udah lihat ya. Udah. Iya, dapat info aja sih tadi mengenai tanah haram. Ya, maksudnya kan tanah haram itu adalah haramain ya, dua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, di mana di situ tempat yang memang ketika Nabi Ibrahim sendiri berdoa, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, tentram, dan juga diberkahi penduduknya, buah-buahan dan lain sebagainya kan. Banyak orang yang memuji engkau gitu kan di sini, mengagungkan nama engkau, datang ke tempat ini, dan nah itu dibuktikan terutama tanah haram yang Makkah ini, artinya di situ selain haram, artinya tanah haram selain memang khusus untuk kaum muslimin, artinya fokus tempat orang beribadah, juga diharamkan juga membunuh binatang kan gitu, membunuh binatang. Makanya di sana itu ada seperti apa tuh, semacam merpati atau apa ya, yang tidak dibunuh-bunuh kan di situ, karena memang itu tanah yang diharamkan untuk membunuh, berburu atau apa gitu. Nah itu secara umumnya, dan secara ininya kan khususnya bahwa khusus ditempati oleh kaum muslimin, artinya orang-orang yang memang mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Dajjal sendiri tidak akan pernah bisa masuk ke tanah itu. Artinya tanah itu memang tanah yang sudah dikhususkan, sudah dilindungi gitu. Di satu sisi memang terbukti, terutama Mekah dan Madinah, artinya di situ 100% ditempati oleh kaum muslimin ya. Di sisi lain juga secara umumnya terlindungi gitu, baik dari segi pemerintahan, aturan, tata negara kan gitu. Ya seperti itu. Sehingga ini, saya dengar tadi ada yang menafsirkan seperti ini. Oh, Muslim boleh menguasai tanah di mana saja. Gimana? Oh, kalau masalah secara keumuman, artinya
kalau masalah keumuman, artinya gini kan, bumi ini milik Allah gitu kan, dimanapun Anda berpijak, silakan aja gitu. Maksudnya kan, silakan di sana, tapi jangan kau rusak gitu kan, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi gitu. Intinya poinnya di situ sih. Kalau masalah tempat, Muslim boleh di mana saja gitu. Ya tentu ikuti kan aturan yang ada di sana gitu. Iya. Nah, kalau penjelasan mengenai tanah haram tadi, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Boleh saya tambahi Bang, abang-abang sekalian? Silakan. Ya, oke. Jadi topiknya menarik ya. Terima kasih Bang. Jadi teman-teman Muslim sepakat dengan hadis bahwasanya Mekah dan Madinah itu tanah yang spesial. Karena banyak juga yang beranggapan seperti itu bahwasanya kalau mati di Mekah dan Madinah itu mendapat syafaat langsung dari Muhammad kan gitu. Tadi terkait dengan judul tadi Muslim sorry. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi dan alam semesta atau segala macam lah ya. Jadi Muslim berhak untuk menguasai tanah tersebut atau menduduki. Tunggu, gitu ya. jangan di framing. Tunggu, saya potong dulu. Ini framingnya berbeda dengan judul tadi nih. Tenang Tidak dulu, seperti Pak. itu. Tidak ada yang mengklaim seperti itu, Pak. Nggak ada yang mengklaim seperti itu. Perasaan dari awal saya tidak pernah mengklaim seperti itu. Jadi saya ganti menguasai artinya menduduki. Ada Bertempat keberatan nggak ya? tinggal, berada. Kan beda menguasai itu, beda menempati, bertempat tinggal. Karena orang menyewa itu pun tidak menguasai, Pak. Kalau orang menyewa tidak menguasai. Menduduki, Saya rasa Pak Hari tadi, Pak Hari coba Pak Hari bicara dulu. Pak Hari yang lebih mengerti tadi apa yang saya sampaikan tadi nih. Jadi tenang dulu, Pak. Bentar, Jangan- penunggang kuda, sabar dulu, Apa? sabar dulu, Ya. sabar. Nanti itu bisa diinin kok apa bisa diinin. Ganti aja menempati lah gitu. Tadi Iya, udah udah diinin. menepati. Ya, atau Iya, tanah menempati. atau tanah perjanjian kah? Temanya kan lebih Nanti silakan di counter, tenang saja, Pak. Silakan di counter, tenang saja. Tenang, Tadi kan tenang, kita kan Awi, tenang. mendengarkan teman-teman Tidak. Muslim. Kan tadi kan sudah mengatakan begini, bolehkah muslim Tenang, Pak, tenang. menguasai? Tenang. Nanti silakan Bapak counter, tenang aja. Silakan. Jadi teman-teman Muslim menepati tanah yang diberikan Allah kan gitu. Tapi itu tidak berlaku untuk kepada non Muslim. Contoh, saya ngambil fakta-fakta yang terjadi aja, nggak usah terlalu banyak ini kan berasumsi. Contohnya Mekah itu orang-orang non Muslim dilarang. Jangankan menempati, menginjakkan kaki aja itu dilarang gitu. Ini fakta yang terjadi, Pak. Bapak jangan buta sama itu gitu loh. Jadi yang mau saya katakan itu tidak berlaku terhadap orang non Muslim gitu. Artinya di sini Allah tidak adil dong, kan gitu. Itu satu. Oh Terus iya. yang kedua, Ya. terus yang kedua, begini, Bapak dengarkan ya. Jadi dalam hadis itu sudah saya sampaikan di chat gitu. Orang yang mati di tanah Madinah itu mendapat syafaat langsung dari Nabi Muhammad. Nah, artinya dibeda-bedakan dong. Kalau orang yang matinya di Kali Ciliwung lah misalnya, itu tidak dapat syafaat. Nah, jadi teman-teman Muslim banyak yang paham dengan ini, tapi ada juga tadi yang protes bahwasanya wah tidak begitu. Padahal hadis sudah terang, itu bisa dilihat di chat ya Pak ya. Itu hadisnya sudah saya sampaikan. Jadi orang yang mati di tanah Madinah itu mendapat syafaat langsung dari Nabi Muhammad. Berbeda kalau dia mati di Kali Ciliwung. Artinya ini tidak adil dong. Ada Muslim yang taat, dia matinya di Indonesia, dia nggak dapat syafaat. Tapi ada Muslim yang nggak taat, dia matinya di Madinah, dia dapat syafaat. Artinya di sini ada diskriminasi gitu. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan prolog awal ya. Silakan teman-teman Muslim mau dibantah silakan. Oke. Itu Bang, menarik sih hadisnya. Disiapkan dulu itu ada. Ya, sebelum Bang Ali menjawab, tadi kan ada pernyataan seperti itu, jadi saya sudah jawab tadi bahwa tidak seperti itu. Silakan Bang Ali dijelaskan dulu lebih ini, supaya maksudnya lebih lengkap. Silakan. Enggak, itu hadisnya hadis yang mana dulu boleh? Saya kan baru gabung tuh belum lihat. Ya. Tapi saya coba sampaikan maksudnya dulu ya sambil nunggu hadis saya nangkep sih. Bukan berarti ketika orang itu mati bukan di tanah Madinah tidak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Malah yang saya tanggap artinya lebih tekankan lagi contoh bagaimana dia mati di sana tentu
dia menjalankan syariat lebih diutamakan karena dia berada di tanah suci, kan gitu. Berada di tanah suci, apalagi beliau itu orang menjalankan umroh, lebih dapat lagi. Terlepas masalah syafaat itu, ya tidak rasis juga Nabi Muhammad. Siapapun yang membaca sholawat dan bahkan umatnya sendiri yang mencintai Rasulullah, dia yang akan mendapat syafaat. Ada keutamaan-keutamaan di mana orang itu, contoh sedang haji, dia meninggal di sana, atau sedang umroh, dia meninggal di sana. Nah, itu dia dapat keutamaan, seolah-olah dia haji seumur hidup, kan gitu. Artinya dia lebih dekat dengan pahala, dengan syafaat. Kita memahaminya ke sana. Bukan berarti yang tidak di sana tidak mendapat syafaat. Lah memang siapa lagi yang memberi syafaat? Orang Nabi kita sendiri kok. Mungkin gitu maksudnya. Ya, silakan. Nah, jadi begini pertanyaan saya. Tadi saya sempat mengutip bahwa ada jaminan untuk di Mekah sana itu, kalau ke situ itu aman. Artinya kata aman itu tidak takut-takut dari bencana apa yang mengancam jiwa. Kan seperti itu yang dikatakan tadi. Itu kan juga tertulis dalam Ali Imran 3 ayat 97 kalau tidak salah ya. Benar nggak? Saudara Muslim. Ya, silakan aja. Sebelum saya lanjutkan, saya bertanya, benar nggak pernyataan saya ini? Yang bagaimana? Yang tadi saya mengutip bahwa mohon maaf, ini kalau bisa dibuka aja ayatnya gitu loh Pak. Jadi bisa dibaca bersama-sama. Ya, betul Bang Billy, Bro Billy. Silakan Bro Billy. Oh, coba dibuka aja Ali Imran 3 ayat 97. Ini dari pihak Islam, Muslim, penunggang kuda, atau mewakili siapa yang mau buka ayat itu? Sebentar, saya baca di ini aja ya. Soalnya saya Ali Imran berapa? Ali Imran 3 ayat 97 kalau nggak salah, coba dibuka. Oke, sebentar. Ali Imran ayat 97. Bang Ali, biar saya bacakan ya. Ali Imran ayat 97. Langsung dengan terjemahannya aja. Nah, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam. Di sini Bro Billy mengatakan, dan tertulis di sini bahwa barang siapa yang memasukinya atau Baitullah itu menjadi amanlah dia. Ya, terus ya itu ada di Al-Qur'an. Silakan Bro Billy, apa yang mau disampaikan? Oke, jadi ini berbicara soal Mekah tanah suci, benar kan? Ya. Nah, tetapi apa dalam hal ini selama ini tidak pernah terjadi case bencana yang terjadi di sana seperti kasus Mina itu ya, terowongan Mina itu, gimana bisa dijelaskan? Karena kalau sesuai dengan ayat ini pasti aman. Tetapi faktanya ada berapa ribu yang meninggal di terowongan Mina itu. Gimana itu ceritanya? Bisa ditanggapi? Ya. Silakan Bang Alif. Iya, makasih. Ya, peristiwa musibah lain lagi, Bang. Itu konteksnya memang ayat ini menjelaskan bahwa tentang bagaimana keamanan ya. Di ayat 96 ya. Di ayat 96-nya kan dikatakan ini awalu baiti wudi alinas gitu. Bait Allah yang pertama dibangun itu adalah tempat ibadah itu di Mekah itu. Di situ kan gitu. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom ya. Makom itu kan tempat ya. Artinya tempat Nabi Ibrahim bekas berpijak lah di situ. Makanya ada bekas kakinya di sana yang diabadikan. Barang siapa yang masukinya amanlah dia. Di Masjidil Haram di situ. Ya, tempat yang aman. Itu barang siapa yang masuk di sana amanlah dia. Walillahi ala nas hijjul bait ya. Karena Allah lah naik haji
bagi orang yang mampu di jalan. Ya permasalahan insiden di Mina ya itu konteksnya lain lagi saya rasa. Artinya itu kan musibah, kecerobohan manusia ya, kecerobohan manusia yang mana tidak bisa diatur. Allah sudah memberikan tempat itu yang aman, ketentraman. Aminah itu kan aman tentram yang berada di Masjidil Haram. Di dalam masjid itu yang sekeliling Ka'bah ya, di sekeliling Ka'bah. Makanya di situ ada makom Nabi Ibrahim. Makom itu tempat berdiam dirinya Nabi Ibrahim dan ada bekas kakinya. Gitu Bang. Ya, silakan memilih. Oke, jadi di situ saya juga tidak paham artinya akan aman. Saya nggak tahu dalam makna apa ya dikatakan aman. Tapi ya yang penting saya sudah mendengar penjelasannya seperti itu. Ya terima kasih, nanti saya lanjut lagi. Itu Kohari mana Kohari? Ya. Silakan. Kohari. Itu apa Ya, yang ya. dibilang Pak Kribo? Coba diutarakan sekali lagi, Pak Hari. Ya, betul. Silakan Fahri. Apa? Pak Kribo maksudnya gimana? Tadi nggak ngomongin Pak Kribo gitu. Oh, Kan si Kribo ya. Coba Pak. Awalnya ada pembahasan itu kan dari situ. Si Kribo ya. Nah, coba diulangin apa kata-katanya. Sorry, kurang ngerti tadi itu dari pernyataan apa yang tadi justru dibantah sama Pak Penunggang Kuda malah. Iya. Iya, maksudnya jelasin lagi kata Habib Kribo itu apa. Habib Kribo itu pembicaranya beda lagi, Pak. Habib Kribo itu kan mengkritik sesama Habib keturunan Arab yang di Indonesia ini justru bukannya menenteramkan jamaah, malah apa istilahnya menurut Habib itu apa itu? Pak Habib Kribo istilahnya apa itu? Jadi itu kurang berkenan buat Habib Kribo gitu loh. Bukan, sebelum ada pembahasan ini masalah tanah, Kohari kan bahas tentang apa yang dikatakan pernyataan Habib Kribo. Coba itu beda sama pembahasan tanah, Pak. Gimana ya? Iya, Habib Kribo itu kan pendatang juga gitu loh. Dan dia berkata bahwa sebagai pendatang dari Arab, tanah yang gersang ke tanah yang subur gitu loh. Itu aja. Nah, itu. Nah, langsung saya lanjutkan ya. Bahwa umat muslim itu berhak tinggal dimanapun, betul nggak? Terus? Nah, lalu kita tanya sama penunggang kuda. Mungkin sekarang kan ada Bang Alif nih. Mungkin kita bisa bertanya deh tuh pernyataan dari Habib Kribo gimana tuh, Bang Alif? Ya, spesifiknya apa pernyataannya, Bang? Ya, harus spesifiknya, Ko Ari. Saya nggak ngomentari apa ya pernyataan spesifik Pak Habib Kribo. Hanya yang kita dengar tuh Pak dari pembicaraan sebelumnya itu Pak Habib Kribo itu mengkritik sesama Habib keturunan Arab gitu, dan bahwa Pak Habib Kribo itu kalau saya tidak salah ingat mengatakan bahwa atau menyatakan lah bahwa dia pun pendatang gitu loh dari tanah yang gersang ke tanah yang subur untuk mencari ekonomi yang lebih baik. Jadi tidak pantas kalau sesama pendatang dari Arab itu ya kurang selaras dengan kehidupan di negeri yang didatangi begitu. Betul, itu dia pernyataan itu yang awal-awal kita bicarakan ya. Nah, itu gimana tadi itu pendapat? Ada yang menyinggung Habib Kribo, deh, siapa tuh tadi? Apa? Ya kan saya itu emang kata-kata siapa? Gitu. Iya. Jadi kata-kata dari Apiang. Oke. Silakan dilanjutkan. Oh ya. Nah, itu menurut pandangan Pak Alif dan penunggang kuda itu gimana tuh pernyataan tersebut? Pernyataan Habib Kribo, pandangan dia
pergi dari tanah gersang ke tanah yang subur gitu. Iya. Ini saya simpulkan. Ya, saya rasa bukan untuk landasan argumen ya, kecuali memang untuk memperdebat pernyataan dia gitu. Kalau saya rasa ya. Terus karena itu kan berangkat dari kepentingannya sendiri, kecuali dia membawa dalil gitu kan, membawa dalil yang mempermasalahkan ya, bolehlah kita kupas kan gitu. Kan gitu. Itu pandangan dia sendiri. Maksudnya seolah-olah gue juga lagi nyari duit nih gitu kan. Pergi ke sini jangan diganggu dong. Kita sama-sama dari sana. Seolah-olah saya dengarnya gitu. Yang saya tangkap ya. Jadi bukan satu landasan Iya untuk betul. Betul. Maksud saya pandangan yang tadi itu Pak Alip setuju apa enggak? Ya gimana ya, orang pernyataan personal sih, setuju tidak setuju juga bukan hal sesuatu yang urgent buat saya gitu. Oh jadi kagak ngejawab deh ya? Iya, orang itu pandangan dia ngomong gitu. Apalagi ngomong dia. Kalau yang urgent Pak, Bapak bisa menjawab ini nggak? Apakah tanah Mekah itu non-Muslim boleh nggak menginjakan kaki ke situ Pak? Ini urgent nih. Iya, makanya disebut tanah haram. Artinya tidak boleh. Tidak boleh ya. Itu juga sudah saya jawab tadi. Ya, saya bilang tanah haram. Oke. Artinya ada tanah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditempati atau di kakinya berpijak di tanah tersebut, contohnya Mekah. Kan begitu. Artinya ada ketidakadilan dong. Karena begini, Muslim itu mendapat hak mau bebas mau kemanapun dalam pandangan Kristen. Contoh, banyak imigran Muslim itu datang ke Eropa, silakan sah saja. Karena kami tidak memakai dalil agama atau untuk tidak bolehkan bahwasanya mereka boleh ke sana. Artinya apa Pak? Kami di sini welcome. Maupun Anda di mana, kami welcome. Contoh, di negara Skandinavia, itu kan mayoritas Kristen. Muslim malah dibantu, imigran Muslim dikasih pakaian, dikasih minuman, sejahtera lah di sana, Pak. Gitu, karena ada konflik di Timur Tengah. Karena kami tidak, secara logika, Tuhan kami tidak mengizinkan kalau kami melarang Muslim datang ke tempat kami gitu. Itu contoh. Satu. Yang kedua, terkait dengan tempat tadi. Kenapa hanya di Mekah dan Madinah saja orang mendapat syafaat gitu loh. Artinya ada ketidakadilan. Karena banyak muslim taat, Pak. Muslim taat ini dia nggak mampu naik haji, Pak. Ya. Dia mati di Indonesia. Dia tidak mendapatkan syafaat. Gimana, Pak? Tolong pas ke poinnya, kena ke jantungnya kalau menjawab, Pak ya. Saya jawab tadi, saya rasa kena mengenai hadis itu. Tidak ada yang mengatakan yang tidak mati di sana tidak mendapat syafaat, itu nggak ada, Pak. Boleh tunjukkan dalilnya, kita pakai dalil loh. Itu saya udah tunjukkan dalilnya di chat. Mungkin Ko Apiang bisa membantu dibacakan. Nah, sekarang begini, sebelum saya menunjukkan dalil, hadis terjemah yang Anda share aja sendiri, orang yang mati, kecuali di situ hadis mengatakan hanya orang yang mati di Madinah yang mendapatkan syafaat. Iya, benar. Nah, poinnya tadi saya bilang tadi mati, Pak. Benar, Pak. Hanya, apakah hanya kalimatnya? Iya, karena orang yang mati di Madinah sama di Mekah itu yang mendapat syafaat. Di luar dari itu nggak dapat syafaat. Bapak setuju nggak dengan poin ini? Nggak ada, nggak ada terus begitu, nggak ada. Nah, coba Bapak berikan hadisnya bahwasanya orang yang di luar Madinah dan Mekah itu dapat syafaat. Saya tunggulah. Oke, terima kasih. Sebelum saya keluarkan dalil yang lain, makanya dalil yang Anda keluarkan, Anda mengatakan hanya. Nah, di situ aja sebenarnya pernyataan Anda dibantah oleh hadis itu sendiri. Karena di situ tidak mengatakan, contoh gini ya Bang ya, kalau di situ mengatakan hanya orang yang mati di Mekah dan Madinah yang mendapat syafaatku. Oke, baru saya perlu ngeluarin dalil yang lain. Lah di situ pernyataan hanya aja nggak ada, bagaimana saya suruh ngeluarin dalil yang lain? Di situ aja masih ada salah memahami. Jadi begini kawan, kita nggak usah berbelit-belit lah dengan bahasa. Orang yang paham dengan konteks itu pun paham. Artinya, orang yang mati di Madinah atau di Mekah itu mendapat syafaat. Artinya Betul. apa? Artinya apa? Kalau dia mati di luar dari Madinah dan Mekah, dia dapat syafaat apa enggak? Dapat.
Dapat. Mana hadisnya? Tolong berikan dalilnya, saya tunggu. Oh ya udah, gini, hadis tentang sholawat aja ya. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan syafaat. Seluruh umatku akan mendapatkan syafaat. Itu banyak sekali hadisnya. Bahkan tadi gini ya Pak ya, jadi gini Pak, bukan masalah contoh, bagaimana sih orang yang tidak mampu berhaji atau umroh, ada orang yang pahalanya setara haji dan umroh. Itu Betul. banyak kaidahnya. Saya sudah Banyak sampaikan tadi itu Bang Alif. Saya sudah sampaikan itu. Ya. Silakan dilengkapi Bang Alif. Silakan dilengkapi. Ya itu banyak keterangannya. Ini kalau kita perlu cari hadisnya ya kita cari dulu gitu. Ya, sebentar saya carikan. Silakan. Enggak apa-apa. Silakan. Ya kalau nggak sambil ngelanjut yang lain dulu nggak apa-apa gitu kan. Ya. Tapi tentang jawaban yang pertama tadi tentang orang non-muslim dilarang menginjakkan kaki di tanah Mekah, itu gimana? Oke, baik gini loh ya. Di tanah haram itu artinya kan khusus permukiman umat muslim yang memang sudah Allah janjikan. Gitu. Lalu bagaimana, ada nggak sih orang yang non muslim ke sana? Saya rasa ada, tapi ingat tidak ada lagi yang masuk ke Baitul Haram. Ke masjid ke Mekah ya. Ke Masjidil Haram, Masjidil Haram itu nggak ada. Ya, artinya maksudnya tidak boleh masuk, itu khusus umat Islam. Karena kan negara Arab juga menjalin diplomasi toh. Ada orang-orang yang non muslim datang ke sana, ke kerajaannya. Tapi kan artinya datang untuk semacam ya diplomasi lah. Tapi mengenai mukim, artinya tempat tinggal di sana, yang menetap KTP di sana, itu aturannya tetap tidak ada. Dan itu bagian dari aturan. Mungkin Bapak nggak menangkap poin saya, Pak ya. Saya bilang bahwasanya jangankan bertempat tinggal, Pak. Menginjakkan kaki saja di tanah Mekah itu dilarang umat non-muslim. Jadi Bapak tadi mengatakan dulunya pernah gitu ya. Kan begitu. Oke. Kalau sekarang, aduh, gimana ya? Kok aduh sih? Gimana kok aduh? Yang enggak loh, kan saya bilang tadi ayatnya juga jelaskan ya, yang enggak boleh masuk kan ke Masjidil Haram, kan gitu. Lalu bagaimana Baitul Haram itu kan negara, kan kerajaan Arab Saudi. Sekarang gini, kita sama-sama lihat ya, apakah ada orang yang non muslim datang ke kerajaan Arab Saudi kan, yang di Makkah? Ada kan, untuk bertamu, menjalin diplomasi kebaikan kan gitu. Nah itu ada. Yang dilarang itu, yang memang tidak ada, itu adalah mereka yang bermukim atau berKTP di sana, itu nggak ada. Tapi untuk bertamu, memuliakan tamu, itu saya rasa ada. Ya, kayak gitu. Karena itu menjalin hubungan sesama manusia. Jadi saya tangkap poin Pak. Artinya di Masjidil Haram itu dilarang. Itu tanah atau bukan di bawah Masjidil Haram? Ataupun nggak usah lah kita masuk ke dalam masjidilnya, di pelataran parkirannya, apakah non muslim boleh nggak menginjakkan kaki di situ, di pelataran parkir doang lah. Jadi kita nggak usah berkelit dengan bahasa. Kalau memang nggak bisa gitu maksud saya Pak. Ya sudah, kalau gitu nggak bisa aja. Nanti kalau saya bilang nggak bisa. Nah, itu yang mau saya paham. Kan? Nanti jadi kalau saya bilang gini Bang. Jadi artinya gini. Ini dulu Bang. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, gini dulu. Kalau saya bilang total bilang nggak bisa, nanti ada argumennya. Loh itu kan ada tamu kerajaan Arab orang Kristen gimana? Nah kan orang yang tidak Islam gimana? Nah makanya kan kalau mau saklek jawaban ya sudah saya saklekin gitu. Makanya cobalah Anda mau masuk ke sana. Jadi mohon maaf Pak. Kalau KTP Anda non Muslim, Anda ditolak, tidak ada kepentingan. Itu poinnya. Nah itu yang saya mau. Bapak bilang kan tidak ada kepentingan. Kalau ada duta atau orang yang ingin berdiplomasi, ngapain juga ke masjid Baitul Haram, nggak ada kepentingan. Itu kena sama logika Pak sendiri, kan gitu Pak. Ya siapa juga, ya itu. Jadi begini maksud saya cuma mau ingin mendengar dari statement Anda. Ini terlepas dari diplomasi lah atau silaturahmi lah atau di luar dari segala macam pemerintahan. Saya cuma mengatakan ada orang non muslim kesasar, dia rupanya menginjakkan kaki, itu diperbolehkan apa tidak gitu loh. Kesasar masuk ke tanah haram, maksudnya gitu. Iya Pak, kalau kesasar nggak tahu, kita cari dulu kasusnya. Selama ini nggak ada, tapi kalaupun ada ya manusiawi lah Pak, nggak mungkin langsung diusir apa gitu. Jadi begini ya Pak ya, baik-baik lah suruh kembali. Mungkin Pak Alif kan mengetahui ya bahwasanya ketika memasuki, Pak Alif udah pernah naik haji belum? Belum ya? Saya belum Pak.
Nah, jadi mungkin Pak Alif bisa cari tahu, misalnya nanti naik haji ke sana, ketika ada akses untuk masuk ke tanah Mekah atau masuk menjalankan haji di Ka'bah, itu di akses jalan itu sudah dipisahkan, Pak. Di situ ada pelang ditulis kafir sebelah kanan, artinya itu jalannya tidak masuk ke dalam Mekah, Madinah, jalan tol kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang mukmin masuk sebelah kiri. Dari Itu situ sebelum aja. Bentar Pak, masuk bentar. tanah haram. Sabar Pak ya. Nah ya, sebelum masuk tanah haram. Artinya apa Pak? Poin yang saya mau katakan, jangankan ke tanah haram, di aksesnya saja sudah dipisah gitu. Artinya apa? Non-Muslim tidak dapat kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah tersebut. Itu udah dipisah sama pemerintah, gitu. Dapat nggak poinnya Pak, logika? Ini kita berbicara tentang logika aja sih. Iya, permasalahannya di mana Pak? Ya, betul, permasalahannya. Nah, permasalahan dari tadi sudah saya sampaikan berulang kali. Artinya, gini ya, ini tolong didengar ya. Artinya, ada tanah yang tidak diboleh dipijakan oleh orang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rasis, Pak, gitu loh. Sudah? Ya, silakan. Saya dulu Bang Alif ya, saya dulu nanti Bang Alif yang silakan. Kalau dikatakan demikian bahwa ada tanah yang tidak dibolehkan dengan orang kafir, saya kembali lagi apa yang dikatakan Bang Alif tadi. Apa kepentingannya juga orang kafir masuk ke tanah haram, itu pertama dulu, kayak ke Baitullah, ya kan? Oke, saya jawab. Saya sebagai orang kafir boleh saya jawab ya? Ya, karena kan tadi bahasa itu ada jalur kanan, kafir, apa jalur apa, kiri, muslim kan. Pertama, saya tanggapi dulu di sini sebentar, nanti tanggapi setelah Bang Alif dulu. Pertama kan dari si kepentingan dulu. Apa juga kepentingannya untuk ke situ? Kan itu tempat peribadatan untuk orang yang berhaji. Apa orang kafir mau berhaji ke situ, sehingga mau ke situ? Itu satu ya. Yang pertama. Yang kedua kan, kalau memang mengatakan bahwa Allah itu rasis, dan ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak, nantilah saya tidak usah, bukan saya menjawab, nanti tidak jawaban saya terlalu ekstrim, kepada Bang Alif aja lah. Silakan dijelaskan dulu Bang Alif. Bentar, tadi Bapak bertanya apa kepentingan orang kafir. Nih saya nih orang kafir nih. Ya, silakan. Gitu. Bapak mau mendengar statement dari saya langsung nih. Kepentingan saya Pak, kepentingan saya hanya untuk mengafirmatifkan apakah saya kalau ke situ dilarang apa tidak. Nah itu. Oh ya. Oke. Oke, itu aja anunya, kepentingannya. Silakan Bang Alif, tolong bantu jelaskan dulu. Iya, di situ kan ada tanah yang diharamkan. Makanya kalau di sana mau datang, yang tanah itu khusus umat Muslim. Ada kepentingan apa? Silakan di sana. Kan ada kenegaraan yang aturannya ketat. Ada kepentingan, silakan nanti dikasih dipandu jalurnya ke sini gitu loh. Ini tanda tetap mau kepentingan dengan kepemerintahan ya silakan nanti dipandu jalurnya ke sini gitu. Ada tanah yang tidak boleh diinjak. Makanya dua tanah itu kan yang jalurnya dia kemana? Ke tanah haram, ke Masjidil Haram, juga ke Madinah, Masjid Nabawi kan gitu. Jadi ada posisi yang memang diharamkan gitu. Makanya kalau tadi bahasanya dengan kekerajaan, kepentingan, ya itu lain lagi kan konteksnya juga sudah ada jalur-jalurnya yang dibuat. Kalau memang toh rasis tidak boleh, berarti sama sekali tidak boleh bertemu. Ini kan larangan dari Tuhan menginjak tanah yang diharamkan oleh orang yang tidak beriman. Nah, kalau Anda kepentingannya mau apa, silahkan. Nanti diatur, regulasinya ada di sana. Ini aturan kaitannya dengan regulasi yang ada di kepemerintahan sana. Tidak mungkin diabaikan, tidak mungkin ini gitu dengan kepentingan-kepentingan yang dituju gitu aja. Karena ini hubungannya juga dengan aturan kepemerintahan yang ada di sana dan saya tidak paham semua aturan di Arab Saudi gitu. Oke. Jadi saya paham poinnya. Artinya memang itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Alif. Terima kasih Pak Alif bahwasanya orang kafir dilarang masuk ke menginjakkan kaki ke tanah Mekah gitu ya. Oke, saya dapat poinnya. Nah, jadi begini, kalau di dalam logika kami Pak, kami tidak menyekat-nyekat. Dia mau orang Buddha, Hindu, Islam, silakan aja, welcome. Mau masuk ke Yerusalem pun silakan aja. Mau masuk ke Vatikan pun nggak dilarang. Mau masuk ke dalam gereja Vatikan pun nggak dilarang, Pak. Jadi artinya kami kami tidak memberikan keterbatasan, Pak. Artinya bebas sah-sah saja. Karena kita ini saudara dalam kemanusiaan, Pak. Tidak ada istilahnya
batasan-batasan ini orang ini tidak boleh, orang ini boleh, orang ini tidak boleh. Itu nggak masuk ke logika kami, Pak. Itu satu. Jadi Koapi yang izin Koapi yang Iya. monitor Koapi yang tolong Koapi yang dibaca Iya. chat itu ada nggak? Chat yang di itu Oh iya, tolong ada. dibacakan Bentar, gua hadisnya. baca. Iya. Oke, saya bacakan chatnya ya. Oke deh. Oke, Sahih bacain, Pak. Muslim. Yang ini Pak ya. Sahih Iya, Muslim iya. 2767. Abu Bakar bin Abu Saban meriwayatkan kepada kami, Abu Usman meriwayatkan kepada kami dari Talha bin Yahya dari Abu Bardah dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim, kemudian Allah berfirman, ia adalah tebusanmu di neraka. Ya, apa yang mau dijelaskan, Pak? Nah, ini menarik lagi nih. Tadi saya sudah mengatakan ini tentang tempat. Ini sekarang masalah subjeknya orang Yahudi dan orang Muslim, orang Kristen. Nasrani, ya. Ya, Nasrani. Jadi tentang tempat tadi Allah itu pun ada mengklasifikasikan bahwasanya ini tidak boleh ditempati, ada yang tidak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga itu mengklasifikasikan manusianya. Artinya ada orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi juru selamat. Sorry, nanti mungkin pakai bahasa itu tidak dipahami. Itu menjadi tebusan bagi Muslim. Ya. Kan itu menjadi tebusan Di bagi neraka. Muslim. Iya. Artinya apa? Di neraka. Artinya ya teman-teman tahu sendiri lah, bisa menyimpulkan sendiri ya kan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala di sini pun rasis juga gitu, Pak. Oke, biar kami jawab, Bang ya. Silakan Bang Alif dijelaskan dari ini. Ya. itu hadis peristiwanya di mana itu, Pak? Di neraka. Enggak, ini yang share hadis ini atau yang mempermasalahkan itu hadis konteksnya gimana? Saya ingin tahu dulu. Konteksnya begini, Pak. Itu hadis itu Nabi itu bersabda bahwasanya orang Nasrani dan Yahudi itu mendapat menjadi tebusan bagi Muslim dan memasukkan Yahudi dan Nasrani itu ke neraka. Gitu. Ya kalau bicara tempatnya ya mungkin Nabi itu ya kalau nggak di Madinah atau di Mekah atau di Arab Saudi atau di tanah Arab. Oh iya, berarti kan masih salah tangkap kalau gitu dengan hadisnya. Karena yang saya tahu ini kan mengenai disebutnya itu ahlul milal namanya. Jadi ahli-ahli dari yang penyesatan. Boleh saya share dulu sebentar supaya kita punya dasar untuk pembahasan ini. Boleh saya share sedikit dulu? Boleh. Boleh dibuka dulu only host meeting ini. Ada yang mau share? Oke, saya jadiin host. Billy Jo ya. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ini apa ini? Larangan masuk Makkah bagi non-Muslim. Oh, ini kembali dulu ke tadi. Silakan, apa itu? Coba ya stop. Bentar, ini beda lagi topiknya. Pak Billy beda lagi. Maksudnya hadis yang tadi, Pak Billy. Hadis Sahih Muslim 2767, Pak Billy. Satu dulu. Satu dulu. Oke. Lanjut kalau begitu. Yang mau saya sampaikan begini, Pak. Kita tahu kan bahwasanya Allah itu pencipta, kan gitu. Jadi kalau Allah menciptakan langit dan bumi, terus Allah menciptakan manusia, mengapa Allah itu membeda-bedakan? Artinya hanya orang Yahudi dan Nasrani menjadi tebusan Muslim di neraka, gitu. Itu satu. Terus yang kedua tadi masalah tempat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan bahwasanya orang di luar Islam tidak boleh menginjakkan tanah di tanah haram. Ini suatu bahasa yang sangat dipermudah, sangat mudah, sangat simpel dong. Masa saya harus berulang-ulang kali menjelaskan. Ini bahasa yang simpel, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, sebenarnya saya mau share screen hadis lengkapnya sih. Sebenarnya tolong diberikan co-host ke Bang Alif biar bisa share screen. Ya, Bang Alif silakan. Alif, silakan, Bro.
mengenai hadis tadi itu bukan masalah tentang konteks di dunia, tapi informasi dari Allah. Contoh begini, ya. Ini hadisnya kan, bahwa kelak pada hari kiamat setiap mukmin akan diserahi seorang laki-laki dari ahlul milal namanya, pemeluk agama lain, dan Allah berfirman kepadanya, ini adalah tebusanmu dari api neraka, kan gitu. Nah, poinnya di sini apa? Ya memang orang mukmin itu dikasih tahu gitu, terlepas bahwa dia itu kan mukmin itu yang selamat masuk surga, dan orang-orang ahlul milal, ahli-ahli pemeluk agama, mereka yang tidak mau menerima keislaman, ya terlepas dibilang tebusan atau tidak, memang dia sudah menempati neraka. Karena memang muslim ini tidak menempati neraka, maka dibilang inilah tebusanmu. Disebutnya makanya di sini fidauka ya, tebusanmu dari api neraka gitu. Ini konteksnya di hari kiamat, bukan konteks di dunia. Kalau masalah di dunia, tentu siapapun mereka, ya terlepas dari agamanya apa, seperti apa, ketika dia menerima kebenaran Islam dan ya hadis yang keterangan Anda nggak berlaku karena bukan untuk konteksnya di dunia gitu. Itu konteksnya di akhirat. Begini Pak, siapapun tahu kalau itu konteksnya tentang nanti di neraka, masa neraka di dunia kan gitu. Ini orang-orang cerdas pun paham, kita bukan orang-orang yang nggak ini, itu paham konteksnya bahwasanya itu eskatologi. Tapi Bapak tadi salah paham, saya tangkap. Saya tidak salah paham. Nabi itu mengucapkan itu ditulis hadis kan masih di dunia, Pak. Nah, contoh gini, Pak. Iya, di sini yang Anda share ini kan contoh gini, contohnya saya baca ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah berfirman, ini adalah tebusanmu dari neraka. Di sini nggak diceritakan seperti yang hadis tadi saya bacakan. Kalau di hadis yang saya bacakan, kelak pada hari kiamat, setiap mukmin akan diserahi seorang laki-laki dari ahlul milal namanya. Artinya ahli-ahli agama yang dimana ketika mereka diberitakan tentang Islam, mereka menolak. Justru mereka tetap menyesatkan orang. Makanya inilah tebusanmu bahasannya. Kan gitu. Makanya dari redaksi hadis yang Anda share dengan yang saya share juga sudah berbeda. Makanya tadi salah paham. Bilangnya tadi dikorelasikan dengan tanah haram, padahal ini nggak nyambung gitu loh. Makanya saya bilang berarti ini Anda tidak paham lagi maksud saya. Jadi gini, biar saya clearkan lagi, biar saya tolong didengar Pak ya. Jadi begini yang saya maksudkan. Ada diskriminasi antara manusia dan tempat. Jadi saya mengambil contoh dari hadis tersebut. Kenapa? Karena saya mengatakan Allah itu membeda-bedakan, satu tentang tempat. Itu pertama. Terus yang kedua, membeda-bedakan manusia. Bahwasanya yang di luar Muslim atau Yahudi dan Nasrani itu menjadi tebusan Muslim di neraka. Jadi artinya Muslim mendapat tebusan. Jadi Yahudi dan Nasrani ini masuk ke dalam neraka. Jadi Muslim tidak masuk neraka, kan begitu ya. Jadi yang mau saya jelaskan Pak. Tolong Pak, boleh saya bantu bentar Pak. Disearchkin Itu Sahih Muslim 2767, riwayatnya jelas. Itu Muslim Sahih Pak ya? Iya betul. Tidak ada yang salah kan. Maksud saya sebentar saya lihat. Dan di satu sisi Pak, Bapak sebagai Muslim, Bapak tidak percaya penebusan dosa kan gitu, penebusan. Tapi entah mengapa di hadis ini Bapak percaya gitu. Ada double standard di sini. Ini bukan double standard, beda konteks masalah penebusan dosa dengan tebusan dengan hal seperti ini. Ini bukan penebusan dosa yang dibahas di situ. Jadi maksud Bapak ditebus, apanya ditebus, Pak? Apanya ditebus agar Muslim tidak masuk ke neraka? Jelaskan Bang Ali. Kepada kita ini. Jelaskan Bang Ali. Ya. Ini. Ya, saya jelaskan. Sama saja. Ya. Itu bukan dosa yang ditebus, itu orangnya yang kami ditebus. Jadi mohon gini Pak Kuda, kalau Pak belum mumpuni, nggak usah lah terlalu. Bukan belum mumpuni, sama aja penguatannya itu. Tapi kan biar sambil Bang Ali menampilkan. Silakan Bang Ali, silakan dulu selesaikan. Ya ini nih dari 2767 kan biasa disarah. Ini contoh keterangannya nih. Ini detailnya gini. Sekarang gini, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah tebusanmu dari siksa api neraka. Konteks di akhirat.
Konteks di Itu tebusan di apa? akhirat. Tebusan apa? Ya. Tebusan apa? Sekarang gini, Pak. Ya, sekarang gini. Ya, Ini tebusan kan apa itu? boleh saya jelaskan dulu nggak? Ya, dijawab, tapi sesuai dengan ini Pak ya, poinnya yang saya tanya. Iya, betul, betul. Makanya saya jelaskan pemahamannya gitu. Pemahamannya gitu. Saya perlu jelaskan. Ya, sekarang gini, Pak. Memang agama kita yang bersinggungan, jujur, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika Yahudi dan Nasrani, makanya dikatakannya tadi redaksinya itu ahli milal ya, di mana mereka itu yang bahasa kitanya mendakwahkan keyakinan mereka setelah kedatangan Nabi Muhammad. Nah, sekarang mereka itu tetap ngotot dengan kesalahpahamannya. Sehingga apa? Terlepas dari masalah dosa, ya. Contoh gini kan, terlepas dari masalah dosa-dosa yang dia perbuat, dikatakan loh, ini loh tebusanmu dari ini penebusmu dari siksa api neraka. Nah, sekarang permasalahannya, dikatakan tebusan atau tidak tebusan, mereka ini sudah dikategorikan ahli neraka, Pak. Ya, oke. Artinya itu tebusan, poinnya itu tebusan Yahudi dan Nasrani itu sebagai tebusan agar Pak nggak masuk neraka kan gitu ya. Nah, poinnya Ini apa? Setelah dia ini nih Pak, bertobat, diterimanya tobat orang-orang yang membunuh banyak manusia atau babnya. Ya, orang itu bertobat. Oke? Tolong Mohon Pak, itu ampun. tidak ada dijelaskan di hadis Pak. Bapak terlalu Pak, banyak lihat babnya. Bukan. Bab penjelasan. Bapak di kitab Anda ada istilah perikopnya apa enggak? Oh, ada dong, kalau kita di dalam Alkitab Nah, jelas. ya oke, istilahnya begitu, Pak. Ini kan Boleh demikian. boleh ditunjukkan dong penjelasannya. Pak, Biar kita mau belajar. Ini saya share screen, saya lingkari. Kitab ini tentang taubatnya manusia. Pertobatan, Pak, bukan masalah tebusan. Artinya gini, manusia itu tebusan. Berarti Bapak menyangkal hadis, itu tebusan loh, Pak. Dengan terang benderang itu tebusan loh. Coba dilihat itu yang dilingkari di atas loh. Makanya kan diterimanya tobat orang yang membunuh banyak manusia. Ketika orang itu bertobat, ya dia diterima. Makanya ahlul milal ini, orang-orang Yahudi yang sudah ahli neraka ini, ya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sudah dikatakan sebagai ahli neraka, maka dia dikatakan inilah tebusanmu. Ya, tebusanmu. Bahasa tebusan itu kan diganti juga, ya. Pak Alip, ya, maksudnya Allah SWT itu berkata, coba kebawain. Aduh, sorry, ke atasin. Gini ya. Ke atasin. Ya, op. Nah, ya. Yang ditanya, ketika Allah SWT berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, itu apa maknanya? Maknanya apa itu? Artinya bro, api yang juga yang benar nih. Ya, oke. Artinya apa? Betul. Sekarang gini Pak, kan kalau yang sudah paham ya, ini dari segi pemahaman Islam dulu ya, kita kan nggak boleh saling tersinggung ya, kan gitu. Ketika mereka, maaf kan di kalangan-kalangan yang tidak beriman mengikuti Islam, dia kan sudah dikatakan bahwa ahlun nar atau ahli neraka, kan gitu. Itu poinnya. Terlepas dikatakan masalah inilah penebusmu, itu kan ganti sebagai dia tuh sudah bertobat. Poinnya itu orang ini berdosa dan bertobat, maka dikatakan tuh inilah tebusanmu dari siksa api neraka. Dan bentar, yang orang itu bertobat siapa Pak? Yang bertobat siapa? Ini Muslim. konteksnya. Maksudnya yang bertobat siapa nih Pak? Muslim. Pak, contoh nih Muslim yang bertobat. Nah kan, jadi dia itu kan bertobat. Ini makanya konteksnya ini adalah bagaimana cara menebus dosa manusia, tentu dengan cara bertobat. Makanya saya pakai kata menebus dosa lagi. Menebus dosa, gimana ini teman-teman? Enggak, gini. Pak, tolong jangan salah pahami atau digiring. Pak. Gini. Aduh, betul, tolong. Jadi begini teman-teman. Saya jadi kepusingan juga nih. Iya, jadi teman-teman Muslim percaya dengan penebusan dosa. Ya. Jadi gini loh, teman-teman Muslim tidak percaya dengan penebusan dosa. Tapi mengapa di hadis itu orang Yahudi dan Nasrani menjadi tebusan umat Muslim supaya jadi tidak menerima siksaan kekal di neraka gitu loh. Ini suatu ini standar di akhirat. Triple ini bukan standar ganda. Itu di akhirat. Pak, contoh gini ya. Kalau sekarang di dunia ini itu nggak berlaku, Pak. Kalau Bapak kan konteks penebusan dosa kan di dunia ini kan.
bahasanya ini saya ikuti irama dulu ini biar enak gitu. Ya, saya rasa kita biar saling memahami gitu. Terlepas nanti Anda tidak mengimani nggak masalah kan gitu. Nah, ini kan konteks di akhirat ketika orang itu manusia itu bertobat. Nah, saya pendosa nih, pembunuh, tapi saya bertobat. Tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan. Inilah syaratnya apa? Syaratnya apa Bapak di ini? Apa itu? Bertobat diterima. Bukan syaratnya bertobat diterima. Syaratnya apa Bapak keluar dari siksaan api neraka? Bertobat. Ya, bertobat itu pertama beriman. Makanya ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan bersihkan semua amalmu. Gitu loh. Ya, dari apa namanya? Oke. Jadi ketika Bapak bertobat, bertobat nih, artinya itu sudah cukup ya, bahwasanya itu tidak mendapatkan siksaan api neraka ya. Ya, ketika tobat itu diterima dengan tobat yang sungguh-sungguh. Bentar, Palip. Ya. Palip, sebentar. Tobatnya terima, tetapi mesti ada penebus. Betul apa enggak Pak dari hadis ini Pak? Itu juga yang mau gue sampaikan tadi. Oke, baik. Ya, oke, nggak apa-apa. Pertanyaan dipertajamkan biar saya juga tidak salah menjelaskan, kan gitu. Ya. Kan saya bilang gini, itu kan bahasa dari Allah bahwa inilah tebusanmu dari siksa neraka. Karena apa? Bentar Pak, saya potong dulu. Inilah penebusmu dari siksa api neraka. Penebus. Iya. Bentar, sekarang gini dulu. Bentar. Berarti kita jadi tumbal. Ini kapan ini selesai kalau dipotong-potong terus? Tolong jangan dipotong dulu, biar diselesaikan dulu. Ya, silakan. Billy, tolong diam, Billy. Tolong jangan dipotong-potong dulu. Ini nggak selesai penjelasannya. Aduh. Inilah penebusmu. Penebus itu siapa, Pak? Penebus itu siapa? Nggak, coba dijelaskan dulu Pak Khalid. Jangan dulu. Coba gini ya. Ya, jelaskan. Ya, nanti, baik. Nanti setelah jelaskan mau dipertanyakan lagi, boleh silakan. Biar selesai dulu. Jadi gini Pak, bahasa penebus ini bisa dikatakan juga penggantimu dari siksa neraka. Ya, betul. Pengganti. Iya. Oke. Sekarang contoh pengganti. Tunggu dulu biar diselesaikan dulu Pak. Biar diselesaikan dulu Pak. Itu udah ada poinnya, kan dibilang bahasannya pengganti. Ya. Nah, saya tanya, penggantinya itu siapa? Ya ini Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman. Ya. Oke. Tapi ya. Saya minta tolong saya jelaskan sampai tuntas biar tidak salah paham. Boleh. Ya, silakan. Ya, itu biar enak. Silakan. Ya. Silakan Pak. Karena gini poinnya Pak, tadi saya sudah tegaskan. Katakanlah simpen dulu ini hadis, simpen dulu. Ya, saya bilang simpen dulu. Baik, lalu orang yang beriman, mohon maaf ya, dengan orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah kafir tempat kembalinya kemana? Ke neraka. Orang yang beriman kembalinya kemana? Ke surga. Nah, jadi manusia itu kan contoh nih, manusia itu kan sudah dapat pilih. Ya udah, kalau dia tetap Yahudi, kenapa di sini dikatakan tadi kan dikatakannya rasis tuh? Kenapa menyebut nama Yahudi? Kenapa menyebut nama Nasrani? Saya pertegas karena memang ini yang sangat bersinggungan. Apalagi tentang ketauhidan, tentang keimanan. Mereka diajak untuk beriman kepada Allah, menuhankan yang esa, dia tidak mau. Ya sudah, berarti dia sudah ahli neraka. Nah, ketika ada umat muslim yang bertobat kepada Allah, dijelaskan. Tanpa dijelaskan itu pun, mereka ini konteksnya Yahudi dan Nasrani ini sudah di neraka. Kan gitu poinnya. Jadi tobat manusia itu, karena dosa manusia itu ditebus dengan apa? Kalau saya pakai bahasa tebusan, dosa manusia itu ya ditebusnya, dihapusnya dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Nah, lalu dikatakan walaupun kita simpan hadis ini, lalu sekarang dipermasalahkan, ya memang iya kok, walaupun nggak ada kata ditebus pun mereka itu akan masuk ke neraka. Itu poinnya gitu loh. Hanya di sini ada informasi kayak gitu. Oke ya. Ini yang mau saya bingung dengan ambigu pernyataan Pak. Ini ambigu sebenarnya. Kenapa? Karena dengan bertobat aja Pak, itu tidak dijelaskan di hadis bahwasanya bertobat itu diterima, itu tidak mendapatkan siksaan api neraka. Tetapi harus ada disertakan penebus. Jadi Yahudi dan Nasrani ini sebagai penebus semua muslim, itu tertulis di hadis semua muslim itu.
Mau Bapak bilang bertobat atau tidak, tapi tidak ada dijelaskan di hadis itu bertobat atau tidak. Tapi semua Muslim, gitu ya. Entah kenapa. Mengapa cuma Yahudi dan Nasrani aja? Kenapa nggak penyembah setan nggak jadi penebus Bapak gitu kan? Itu satu. Kenapa Buddha nggak jadi penebus Bapak gitu ya? Terus kenapa nggak Konghucu? Kenapa nggak yang menyembah Erdogan atau menyembah Putin itu nggak menjadi penebus Bapak gitu? Tetapi Yahudi dan Nasrani doang. Artinya apa? Gitu. Artinya di sini ada tendensius, Pak. Kenapa saya bilang tendensius? Muslim Mungkin kalau ingin selamat, penduduknya cuma itu kali ya. Mungkin penduduknya cuma Yahudi. Sabiin ada. Satu-satu Pak, satu-satu biar kita dengar. Pak Bir dulu, Pak Bir. Nanti gantian yang lain. Jadi Sabiin bukan hanya Muslim, bukan Yahudi dan Nasrani. Sabiin kan ada. Terus ada apa lagi ya? Banyak kan Zoroaster, ada agama Mani gitu kan. Romawi ada, Romawi mungkin lagi inilah nggak masuk dalam hitungan. Di luar. Yunani. Ya, ini aja apa yang Sorates, Sabiin sama itu iya 3 agama itu aja. Masih ada. Kenapa nggak dikatakan selalu hanya Nasrani sama Yahudi yang dikambing hitamkan terus? Ini masalahnya. Bukan kambing hitam, bukan. Hindu juga sudah masuk waktu itu. Hindu sudah sabar Bro Billy, sabar. Ya. Jadi Brother Billy, sabar Bro Billy. Jadi Brother Billy, begini Brother. Jadi teman-teman Muslim itu tidak percaya dengan penebusan dosa gitu. Tapi dalam ucapan Pak Alif itu terbersit. Walaupun tadi Pak Alif meralat bukan penebusan dosa, sorry kan gitu. Tapi mau dikatakan digiring, disalah diartikan, makanya saya paham. Jadi kita memang, saya tertarik sih diskusi dengan Pak Alif ini, orangnya pun santun. Jadi begini Kak, terkait dengan penebusan, itu penebusan yang bagaimana sih? Artinya Muslim itu mendapat tebusan dari siksaan api neraka. Orang yang di dalam siksa api neraka tentu orang yang berdosa kan, gitu artinya. Jadi Yahudi dan Nasrani sebagai tebusan, ya secara tidak langsung itu tebusan atas dosa-dosa Muslim, gitu loh Pak. Mungkin disalib kali ya. Nah, nggak seperti. Jadi begini. Kalau di neraka itu lebih daripada disalib lagi Pak. Pak. Jadi bukan itu poinnya. Jadi mau diapain? Kenapa Yahudi Nasrani jadi tumbal? Gitu aja. Kan udah tadi saya bilang, Pak. Kita diakui atau tidak, kita sangat bersinggungan. Kan gitu. Al-Quran datang itu sering mengingatkan. Ya ahlal kitab, ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Tolonglah kalian jangan berlebihan dalam beragama. Gitu loh. Kalau menurut Pak Alif, ada Yahudi yang masuk surga nggak? Menurut Pak Alif? Ada bentar nih. Sebentar. Silakan Bro. Ya, sebentar. Bang Alif, apakah di neraka itu boleh masih bertobat di Muslim? Oh, nggak ada berlaku lagi pertobatan setelah kebangkitan. Nggak ada berlaku lagi pertobatan, Pak. Iya. Jadi katanya itu berlakunya di neraka. Ya makanya sebenarnya betul kok. Makanya saya bilang itu konteksnya umat manusia ketika di dunia berdosa, ya terus dia bertobat. Kan saya bilang bertobat. Nanti informasi tentang hari kiamat, tentang di akhirat itu bahwa ini loh, ya kamu sudah bertobat nih. Terlepas dari masalah disebutkan tebusanmu orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu sudah di neraka posisinya. Nah ini dia itu ngasih kabar. Ya, contoh saya kasih contoh nih Pak ya. Bang Alif di dunia terus bertobat gitu ya. Lalu ketika di konteksnya nanti di neraka ya. Ini ada Pak Billy nih, Alif. Ini udah ada penebusnya nih. Lo jangan ketakutan nih, ada si Billy nih yang dari Yahudi nih. Ya. Begitu Pak Alif. Bukan di neraka apa posisinya. Itu kan di alam akhirat. Namanya kan di alam akhirat, di alam mahsyar, bahwa umat Islam itu bukan sedang di neraka gitu. Ini lo tebusanmu menjadi ahli neraka. Ya, di dalam akhirat ya. Artinya begitu Bang Alif masuk ke sana, lalu Bang Arif
Bang Alip nggak usah khawatir dong, karena udah ada si Billy nih yang nebus dosa Bang Alip nih. Sabar Betul. Billy, sabar Billy ya. Poinnya, Betul nggak begitu? poinnya apa Apiang? Betul nggak? Gini, Boy, poinnya Jangan kamu gini, Mbak pikir Apiang. kamu lolos, Apiang. Kamu juga jadi tumbal. Iya. betul Pak Billy. Kita dijadiin penebus buat dia. Enak aja Iya, Pak iya. Billy ya. Iya, Iya, Terima aja ya. Iya, kita jadi Terima tumbal, aja ya. kasihan. Terima aja ya. Biarin Billy tumbal aja. Sabar Bro Billy, sabar ya. Teruskan dulu. Lanjut. Bang Apiang, teruskan dulu Bang Jadi Apiang. jadi Bro Alip percaya nggak bahwasanya Bro Alip bertobat nih, diterima tobatnya. Bro Alip percaya nggak bahwasanya Bro Alip nggak perlu ditebus sama orang Yahudi dan Nasrani? Nah, itu juga poinnya. Saya itu nggak mempermasalahkan tebusannya, Pak. Iya, Saya di hadis itu perkataan Nabi, masa Bapak nggak permasalah? Apa? iya, Perkataan bukan Allah, masalah itu di perkataan Allah. tebusannya. Diterima tobat, Pak. Iya, betul. Diterima tobat. Iya, Makanya tadi ayat kan Al-Qur'an saya itu. Saya tadi sudah bilang, Bapak itu kan bertobat dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus terlepas dari itu, Pak. Bapak Mm-mm. ini saya nggak mau ditebus orang Yahudi dan Nasrani, bisa nggak gitu? Oh, nggak Nggak bisa. bisa dong. Nggak bisa, Nggak Pak. bisa. Sudah ada ketentuan. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Pak, Nggak bisa. Makanya beruntung ya kalau ada orang Itali, orang Rusia, orang apa ya? Selain yang dua itu selamat kali. enggak kok. Belum tentu. Enggak Tentu kok. orang Kan udah Itali kan ada yang dikatakan. Kristen. Iya, Enggak. maksudnya selain Kristen sama Yahudi. Kita kan ini Yang dulu. aman di Ini situ, dulu. yang aman Ini di situ dulu. orang Hindu, orang Buddha, di situ yang aman. Oh Gratis. iya, aman. Enggak disebut. Tabiin. Enggak disebut. Mereka. Jadi kan gini. Tapi aku ini orang Manado, masuk nggak di situ jadi tumbal? Masuk kami nih. Pokoknya tadi Ko Apiang sudah ngomong, kamu katanya. Bro Billy katanya. Antrian nomor 1 nanti Bro Billy. Sabar Bro Billy, sabar. Aduh. Sabar. Jadi begini, Bang Alip. Jadi begini ya. Ketika Bang Alip bertobat tanpa Ya. ada penebus dari Yahudi dan Kristen dan Nasrani, itu sah apa enggak tuh? Oh, sah. 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 Berarti Iya. Bro Alip nggak perlu tebusan ya? Enggak masalah, enggak perlu. Yang penting dia Berarti Bro bertobat. Alip ini menantang perkataan Nabi dong. Nah, bukan Berarti makanya. hadis ini Makanya. nggak berlaku. Ini perkataan Allah SWT loh. Nah, Iya, makanya Bang kan Alip, gini, Pak. Kan jangankan gitu, Pak, ya. Jangankan gitu masalah itu. Itu kan masalahnya informasi yang diterima. Sekarang kan saya bilang gini, kalaupun katakan enggak jadi penebus pengganti kami, penghuni neraka. Contoh gini ya, Pak ya. Ini mohon maaf. Saya berdosa nih di dunia. Berarti kan saya kan mohon maaf ya, saya penuh dosa nih. Berarti saya menjadi penghuni neraka. Kan gitu, walaupun tidak selamanya. Tapi saya bertobat. Berarti saya nggak jadi penghuni neraka. Karena apa? Dosa saya sudah ditobatkan. Nah, di luar Islam, yang sudah tahu tentang Islam, tapi dia tidak mau beriman, maka dia sudah menjadi ahli neraka. Kan gitu. Nah, ketika nanti di akhirat, oh ya kamu sudah bertobat, apa ini dikasih tahu nih. Nah, walaupun nggak jadi tebusan, contoh, terlepas dari dia Yahudi, Nasrani, atau apa, dia yang tidak mau beriman kepada Allah, maka tempat kembalinya di neraka. Kan gitu. berarti ini Allah SWT di dalam hadis ini ngapain inilah penebusmu? Iya. Seharusnya nggak perlu dikeluarkan seperti itu, gitu kan? Tapi ini nggak boleh ditentang. Ini perkataan Nabi Muhammad Allah, Sallallahu Alaihi perkataan Wasallam. Saya nggak nolak. Kami tidak menolak itu. Kami tidak menolak hadis itu. Iya, artinya begini, menolak. Pak. Artinya begini. Tidak cukup Bapak bertobat dan diterima. Harus ada pengganti, gitu. Iya. Inilah Bukan tebusanmu itu dari juga. neraka. Bentar, Pak. Inilah tebusanmu dari neraka, gitu. Inilah tebusanmu dari neraka. Jadi kalau Bapak masih berkutat di sini, artinya Bapak nggak menerima tebusan, oh Bapak tetap di neraka, karena inilah tebusanmu dari neraka. Ditebus itu apa? betul. Kan poinnya selalu di tebusan. Kan saya udah bilang tadi, manusia itu ya dalam Islam itu kan dijelaskan dalam menghapus dosa dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Ketika kami bertobat, diampuni segala dosa. Ya, Kan gitu. bukan. Lalu berbuat baik. Ini maaf Nah. Pak ya. Ini maaf nih. Dengan apa? Dengan bertobat, bukannya ini nih maaf nih, bukannya mengusap apa tuh, mengusap yang itu
bisa mengampuni dosa juga Pak, berkurang gitu dosanya. Apa itu? Batu Hajar Aswad. Iya. Apa itu? Iya, itu hadisnya sahih tuh. Apa? Hadis An-Nasai. Mengenai Barang apa? siapa melakukan rukun yamani dan mencium batu ini, Ya. maka dosanya dihapus. Yang mana? Yang mana? Batu apa? Mohon maaf. Hadis Nasai. Hadis Ya, An-Nasai. tapi Barang itu siapa- di luar Iya. topik deh ya. di luar topik lah Nanti ya. aja deh pembahasan. Di luar Tapi topik. tar. Tapi kenapa aku jadi curiga ini? Kenapa begitu dendamnya ala SWT sama Nasrani dan Yahudi ini? Kenapa ya? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan, Billy. Makasih. Kan sudah sering diterangkan ayatnya bahwa kamu itu, ini kan kita bukan sedang berantem ya. Kamu itu ada sering diingetin loh. Yahudi juga sering diingetin. Yahudi itu adalah yang sudah dikasih kelebihan dalam, kan kelebihan ya, di Kristen juga tahulah, di antara bangsa yang lain, tapi banyak membangkang. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan Nasrani? Ini mohon maaf ya, pihak Kristen maksudnya. Udah diingetin berkali-kali, Nabi Isa itu bukan Tuhan, tolong jangan kamu Tuhan kan. Itu nasihatnya sudah ada baik-baik. Bukan dendam, udah dinasehatin karena apa? Tuhan itu paling tidak suka disekutukan. Gitu loh. Allah itu satu, makanya jangan ada Tuhan yang lain. Allah bisa saja binasakan Nabi Isa, ayatnya ada. Karena dia itu diciptakan dengan kemungkinan, artinya boleh bukan Allah, jadi tidak harus ada. Gitu. Nah, sekarang kalau yang menuhankan batu atau benda lain-lain gimana? Kenapa nggak didendam? Oh, dendam, Pak. Bukan dendam ya. Dia apa ya? Tempat kembalinya di neraka, Pak. Makanya dia musyrik. Iya, tapi nama mereka nggak disebut-sebut, hanya kita ini yang disebut. Ya, karena kamu bukan golongannya, jadi nggak kerasa, Bil. Ini kenapa nggak si Hindu, kenapa nggak si Sorates, kenapa nggak si Sabiin? Di situ kan makanya di kalangan musyrik, kalangan musyrikin, kayak gitu, orang yang menyekutukan Tuhan, yang tidak menyembah kepada Allah. Artinya ada Tuhan yang lain. Kan gitu, menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Nah, kenapa saya bilang... Mereka sama tadi, juga menutup. Ya itu, dia sama di neraka, Pak. Iya, masalahnya kenapa tidak disebut? Nah, karena nggak disebut Innal Hindu gitu ya, ayat Al-Qurannya gitu, enggak ya? Itu ya aku mau cari. Nah, jadi begini, Pak. Jadi begini, tadi Bapak bilang dosa yang berat itu menyekutukan Allah, kan gitu ya, Pak ya. Itu tidak mendapat pengampunan ya, begitu ya. Ya, betul. Nah, bagaimana orang yang murtad, yang mualaf itu, Pak? Itu kan pernah menyekutukan Allah, Pak. Sia-sia lah iman mereka. Karena dia kan bertobat, itu yang mualaf itu bertobat ya. Tapi dosa yang tidak terampuni itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada saat dia sampai mati menyekutukan Allah, tapi apakah meninggalnya dia menyekutukan Allah? Waduh, di akhiratnya. Ini ntar saya jelasin 3 menit lagi. Berarti ada pengecualian ya terhadap menyekutukan Allah. Kalau dulu pernah kembali lagi kepada bertobat itu bakal sebentar. Lagi azan ntar. Lagi azan. Nih, mau apa sih mengsekutukan Allah, mau dosa-dosa apapun, itu kita kembali lagi ke hadis. Itu udah ada penebusnya. Saya dan Billy tenang aja, Muslim tenang aja. Jadi betul, Billy tumbal. Ada kata-kata terakhir nggak, Piang? Kenapa? Ada kata-kata terakhir nggak sebelum jadi tumbal? Ya kan Pak Billy itu kan menurut mereka. Tobat aja. Pak Billy itu kan menurut mereka, menurut kita kan beda lagi. Ya beda dong. Tapi Bro Piang, itu hadis itu menarik Bro Piang. Penebusmu dari api neraka. Kan kita udah paham dari api neraka, dari gitu kan. Ya teman-teman Muslim, artinya mendatangi QS 1971 kan gitu, mendatangi ketetapan suatu ketetapan. Jadi intinya kan tadi dibilang dosa yang nggak terampuni, dosa apa tadi? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirikan. Ya. Iya. Tapi dari ayat itu udah ada penebus kok. Saya sama Billy, jangan khawatir Muslim.
Jangan khawatir, ada saya sama si Billy yang jadi penebus nih. Gitu. Iya, saya pun kadang bingung juga ya, ketika teman-teman ini tidak memahami penebusan, tapi dalam hadis itu tebusan itu ada loh. Iya ya. Bisa dikatakan orang lain yang berbuat, kita yang jadi korban. Sama kan statement mereka begitu. Enak sekali. Betul Pak Billy ya. Bertanya. Ya itu sih, itu kan pemahaman mereka Pak Billy. Istilahnya Iya. sah-sah aja lah. Iya, aku kan hanya balikin aja. Iya. Ya silakan, itu ada Donatus mau bicara Pak Donatus. Ya nih Dominip siapa ya? Dominip. Kodek, itu Kodek. Sapa dulu Kodek. Ya, selamat bergabung Dominif. Katanya namanya Francisco Dominif. Boleh kenalkan diri Anda? Siapa ya? Nama saya Francisco Dominif. Francisco Dominif. Kenal nih Abiam? Atau pernah gabung di meeting mana? Enggak, nggak kenal. Tapi dari catatannya dia kenal akrab ya sama Pak Billy ya. Pak Billy kenal Pak Billy. Ntar saya kunjungi. Halo Dominif. Halo kita saudara. Halo Pak Bella. Halo Dominif. Ya Pak Bella. Ya Pak Bella. Kamu kenal saya? Tidak. Wah, itu nggak dia nggak kenal aku, itu gimana bro Apiang? Nggak kenal. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kembali ke konteks ayat itu aja tadi, itu harus tuntas. Biar tidak jadi, ini kan live, biar dituntaskan dulu pembahasannya ayat yang tadi mengenai Billy jadi penebus kami di neraka. Iya, Billy sama saya. Aku dikit Bang nambah ya Bang ya. Aku dikit nambah Bang ya. Billy sama saya. Billy sama saya. Oh iya. Jadi gini Bang. Yang bertanya nih, yang raise hand, mungkin ada. Ya sebentar di silakan Pak Munir dulu, mungkin dia mau nambahin biar bisa dimengerti. Kita tunggu dulu Pak Munir, silakan. Ya oke. Ya. Jadi gini Bang, di Islam itu nanti ada seseorang yang membawa pahala sebesar gunung ya. Tapi Allah ketika itu meleburkannya ibaratkan daun-daunan yang dibakar oleh api gitu kan, daun-daun kering gitu. Ada yang seperti itu Bang. Ada juga orang yang membawa dosa yang sebesar gunung tapi Allah ampuni gitu kan. Nah Allah tuh sudah tunjukkan nih bahwa tempat kamu nanti di neraka di sini, sudah tertulis di situ Bang. Tetapi dengan rahmat Allah gitu, Allah ampuni dosa itu, dan tempat yang Allah janjikan kepada orang itu digantikan dengan orang Yahudi atau Nasrani yang kafir gitu. Nah hadis tersebut. Ya. Gitu. Berarti tetap ada pengganti ya, ada penebus ya Pak Munir. Iya di Islam itu nanti orang itu akan ditunjukkan bahwa tempat duduknya di neraka sebelah sini itu ditunjukkan. Tetapi waktu itu Allah mengampuni orang yang dikehendaki. Nah, dan tempat yang Allah tunjukkan itu nanti akan diganti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Itu makna hadis itu kira-kira, Bang. Iya, intinya ada pengganti dan penebus. Itu kalau yang kita saya nggak mau tahu. gimana Munir? Munir, kalau kita nggak mau bagaimana? Nah, jawaban bagus. Pertanyaan bagus dari Bro Billy. Kalau tidak mau ya segeralah bertobat. Ya, bertobat kalau kau nggak mau diganti. Kan ini kan istilahnya sudah terlambat. Jadi sudah nggak ada pertobatan. Nah sekarang ketika mau digantikan, jadi begini, Billy, kamu duduk digantikan di kursinya Munir. Ku bilang, nggak mau Tuhan. Gimana sih? Masa Munir enak-enak berbuat dosa, aku yang Allah berfirman, kau akan orang kafir itu akan diseret di atas wajah-wajah mereka, akan dilemparkan walaupun nggak mau, kau harus mau gitu. Iya, artinya kita jadi tumbal di sini. Jadi saya bisa katakan begini Munir ya, Pak Munir. Saya katakan begini Pak Munir, berbahagialah umat-umat muslim di seluruh bumi karena dosamu akan ditanggung oleh Billy dan Apiang. Kan begitu Apiang. Sekarang orang-orang yang pencuri itu apa bisa dikatakan muslim yang sejati kan gitu.
Orang-orang yang pencuri, perampok, pembunuh, walaupun Muslim, dia nggak dikatakan mukmin pada waktu itu. Iya, ntar kan Dikatakan kalau dia orang-orang mati yang munafik penting atau dia orang-orang nyebut. fasik. Ya kan konteksnya kan di Muslim yang penting dia mati nyebut yang pertama, yang kedua ketika ditanya apa agamamu dia ngaku Islam. Udah otomatis dia selamat. Selesai. Iya, pertanyaannya apakah bisa dia yang walaupun berbuat dosa, kita yang jadi tumbal nanti. Ya, apakah ada jaminan orang-orang yang Muslim itu mati nyebut la ilaha illallah ataupun bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur? Kan nggak ada jaminan. Karena itu bukan jawaban hafalan. Ya, berarti Pak Munir masih nggak yakin kalau Muslim itu selamat gitu. Iya, memang nggak yakin, makanya kita wajib berdoa supaya kita terus yakin berdoa juga. mengharap. Kalau kita udah tahu, kita nggak perlu berdoa, sombong semua orang. Nggak yakin ya, oke lah. Pak Munir nggak yakin ya, Muslim masuk surga ya? Oh ya. Nggak yakin karena kita wajib berdoa makanya kan. Oke tuh teman-teman Muslim, Pak Munir nggak yakin tuh, nggak yakin masuk surga. Ya maksudnya. Kalau Islam pasti masuk surga. Tapi kalau secara pribadi saya nih aku nggak yakin, nggak belum tentu gitu maksudnya. Tapi kalau saya mati dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Walaupun saya banyak dosa pasti. Dalam keadaan Islam ya, walaupun sih, gini, Islam, walaupun saya mencuri, gini bang, walaupun saya mencuri, berzina, membunuh, tapi saya mati dalam keadaan Islam, saya tetap masuk surga. Tadi ditanyain seperti itu. Sekarang dalam keadaan Islam kayak gimana sih Pak Billy? Kalau mati dalam keadaan Islam saya masih masuk surga. Dalam keadaan Islam jadi begini maksudnya. Maksudnya dalam keadaan Islam, dia mati dalam KTP Islam. Biar kami yang menjelaskan itu dalam keadaan Islam itu. Silakan Bang Alif. Iya. Gini, dikit lagi bang. Tapi maksudnya kapan kan gitu. Silakan. Tapi maksudnya kapan? Nanti akan disiksa dulu. Sebesar apa dosa kita gitu. Nanti ujung-ujungnya masuk surga juga. Tapi asalkan kita mati dalam keadaan Islam. Kurang lebihnya gitu mungkin. Itu maksudnya ada di dalam keadaan Islamnya gimana? Pak Munir, dalam keadaan Islam mati itu gimana? Iya kan gini bang, ada orang yang matinya itu su'ul khotimah. Artinya di akhir hayatnya itu menuhankan selain Allah gitu. Ada yang walaupun pendosa dia tapi masih berpegang teguh kepada la ilaha illallah gitu. Walaupun dia berarti berdosa. Semua Islam itu masuk surga. Iya benar. Iya masuk surga, tapi masuknya kapan kan gitu. Begini Pak Munir. Penjelasan seperti itu nggak usah dijelaskan di sini karena itu akan banyak pertanyaan. Itu bahwa benar bahwa semua orang Islam itu akan masuk surga. Itu intinya. Itu digarisbawahi di situ saja. Kalau penjelasannya lagi kapan dan bagaimana, panjang lagi penjelasannya. Intinya itu semua orang Islam akan masuk surga. Betul kata Pak Him. Kembali ke topik kata Pak Him. Nah, ada chatnya Pak Him. Sekarang begini, bagaimana kalau Nasrani dan Yahudi itu tidak ada? Artinya sudah masuk Islam semua. Nah, siapa lagi yang akan ditumbalkan si Allah siapa yang akan ditumbalkannya? Tapi ada kan Nasrani dan Yahudi sudah meninggal. Seandainya, apalagi kan umpama Muslim itu populasinya di bumi ini artinya 80%, artinya Nasrani dengan Yahudi sisanya, ya kan? Kecil. Nah, nggak cukup dong jadi tumbal kalian. Gimana itu ceritanya? Jadi begini, akan ada suatu masa nanti, suatu hari di mana tidak ada lagi orang yang menyekutukan Allah itu. Akan ada itu waktunya tiba ketika Nabi Isa turun yang kedua kali. Silakan Bang Alif, kalau itu penjelasannya kan melebar. Kita kembali ke topik aja kata Pak Him tadi. Gimana tadi topiknya nih? Ya, kita kembalikan ke topik aja. Kalau itu kan melebar lagi tuh Bro Billy. Tenang aja, kalau Anda tidak mau jadi tumbal ya bersahadat kan gitu. Masuk Islam aja. Ya, silakan kembali ke topik tadi. Iya. Menurut Pak Him tadi. Gini kalau dan kawan-kawan Kristen ya. Kalau seandainya nih informasinya di dunia gitu, kamu Yahudi Nasrani kamu akan saya tumbalkan masuk neraka, saya pun mungkin takut mengikuti ajaran Islam. Itu loh. Kenapa? Kok sadis amat gitu di dunia ini langsung nyuruh mereka masuk ke neraka.
Tapi itu konteks adalah di alam mahsyar, di mana di hari penghakiman, pertaubatan, dibukakan segala amal, kan gitu. Oke, kita buka lagi hadisnya lagi. Kita buka lagi hadisnya. Iya, Ditayangkan iya lagi. Pak. Tayangkan Iya, lagi. pada hari kiamat. Oke, saya share screen ya. Bentar, mana lagi tadi? Bentar. Saya mau bertanya ini Pak Ali. Sabar Munir. Aduh, mana Bukan lagi tadi? saya. Ini, sabar. Bukan aku yang ngomong itu. Ntar tak cari dulu udah. Ngelantur lagi. Saya mau bertanya sama Pak Ali. Pak Ali. Tanya-nya di chat aja Bang kalau mau nanya Bang. Oh. Pokoknya hadis yang di-share itu kan yang sesuai ada kata Yahudi dan Nasrani-nya kan. Biar lebih ngena gitu. Ini nih. Itu Bang, di hadis Muslim 49 berapa ya? Hadis serupa 4969 banyak. ya? Hadis serupa 4969 banyak. Bang, kalau nggak salah. Ini udah di-share screen nih. Muslim Ya, sudah di layar. Sudah di layar. Ya, bahkan di hadis lainnya kan dikatakan inilah ahlul milal namanya. Artinya gini, ahlul milal itu dipertegas lagi Bang Billy. Inilah pemuka-pemuka agama. Ya, contoh mohon maaf ya, pemuka-pemuka agama dari di luar Islam. Artinya yang suka pengkhotbah atau apalah gitu loh mereka. Ini loh tebusanmu dari siksa neraka. Kan poinnya adalah ketika di akhirat. Jadi mereka itu dikatakan tebusanmu atau apa atau bukan, mereka itu sudah memang tempatnya gitu loh. Tempatnya di neraka. Seperti contoh gini mungkin dalam keyakinan Billy, ya mohon maaf ya dan Koapiang juga, yang tidak menerima iman Anda kami dikatakan apa penghuni apa? Mungkin menurut neraka kan versi kalian gitu, versi teman-teman di sini. Yaitu versi kalian gitu. Ya kami pun sama punya versinya di luar. Nah, kebetulan kenapa Anda yang Anda angkat adalah konteksnya ada kata Yahudi dan Nasrani. Saya bilang tadi tegaskan, Bang. Diakui atau tidak, kita ini sangat bersinggungan. Gitu. Dan kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani banyak diingatkan di Al-Qur'an, tapi banyak yang menolak. Bangsa Yahudi menolak nggak? Membangkang nggak sama Tuhan? Membangkang. Kristen mengakui nggak bangsa Yahudi membangkang? Mengakui kok. Gitu kan. Nah, Islam juga mengakui bahwa kalian juga menolak kebenaran datangnya Nabi Muhammad gitu. Dan kalian melebih-lebihkan dalam menuhankan, yaitu bagaimana seorang nabi yang baik Anda jadikan Tuhan. Itu poinnya. Ya, itu Bang. Soalnya gini Pak, kenapa menolak? Karena orang Kristen udah dijelaskan bahwa ini maaf ya, ini kita dari Alkitab nih. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kita dengarkan aja. Dari versi Anda pun Ya, kami dengarkan. karena sudah tertulis banyak mungkin ayat-ayatnya bahwa nanti akan ada yang palsu lah begitu. Jadi ya Kristen kan Alkitabnya kitab sucinya kan Alkitab. Jadi nggak khawatir sih kalau ada si A jadi itu, si B jadi itu, si C jadi itu. Nah, itu udah dijelaskan di ayat Alkitab bahwa itu palsu, begitu Pak. Itu aja sih. Oke. Nah, mungkin itu Donatus yang mau nanya. Ya, betul. Saya juga mau interupsi begitu. Ada yang resen dari tadi, kasihan. Antar bahasa keteknya kan. Iya. Dari tadi. Silakan moderator dulu. Diatur dulu moderator. Ya, itu yang bertanya yang resen ya. Saatnya Donatus Novatian. Silakan bertanya. Terima kasih Pak Moderator. Pak Alif, boleh saya bertanya Pak Alif? Ya, silakan Pak. Selama bisa jawab, saya jawab. Oh, nggak boleh Bang. Silakan bertanya Donatus ya. Silakan. Terima kasih. Di hadis tadi dibilang dua kaum ya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sebagai Tolong suaranya bisakah keras sedikit? Ya, lebih dikeraskan, dikuatkan suaranya Donatus supaya kedengaran. Silakan. Baik, jadi di hadis tadi ada dua kaum disebut di situ, kaum Nasrani dan kaum Yahudi menjadi penebus. Alasan utamanya karena musyrik, kan begitu, ya Pak ya. Sebelum saya mau masuk ke Nasraninya, saya mau masuk ke Yahudinya dulu Pak. Tolong tunjukkan saya di mana Yahudi itu musyrik.
Apakah ada bukti di dalam Qur'annya atau bukti eksternal di luar Quran? Jadi menurut Pak Alif, apakah Yahudi musyrik atau tidak? Itu aja sih. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, makasih. Kan gini Pak poinnya. Kan poinnya bukan hanya musyrik, tapi menutup diri dari kebenaran kedatangan Islam. Yang kita sebut adalah mereka kafir. Kafir itu kan sebenarnya bahasa yang baik, adalah orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Nah, bangsa Yahudi yang mereka berpegang kepada Torah umpamanya, yang mereka pegang sekarang, dia menutup diri dari kedatangan Nabi kami. Bahkan banyak contoh kok. Mereka membenarkan bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, penerima wahyu dan ajarnya benar, tapi dia tidak menerima. Nah, dia itulah yang menutup diri. Jadi bukan hanya dikatakan musyrik, tapi orang yang menutup diri disebut orang kafirin ya. Orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Sebenarnya, Bang, kembali ke hadis tadi, poinnya adalah makanya jangan terpaku di satu hadis. Artinya apa? Banyak juga keterangan disebutnya sebenarnya tadi saya bilang adalah ahlul milal. Ahlul milal itu ahli-ahli pemuka agama lain namanya, yang menjadi penggantimu atau tebusanmu dari neraka. Poinnya tadi udah dijelaskan ya, terlepas dibilang pengganti atau tidak, mereka sudah menjadi penghuni neraka. Itu hadis diperkuatnya ada gitu. Kecuali kalau saya suruh share screen lagi, akan saya share screen lagi gitu. Nah, berarti implikasinya adalah belum tentu Yahudi menjadi penebus, karena yang dianggap kekal neraka itu kan yang musyrikin, kan begitu menurut pandangan Islam. Yang kekal neraka itu yang musyrikin. Kalau yang dan kafirin gitu. Yang kekal neraka, Pak. Kalau yang monoteis tapi menolak Nabi gitu kekal nggak, Pak? Dia monoteis tapi menolak Nabi, Pak. Kalau boleh dalilnya itu, Pak, supaya diperkuat, Pak. Tentu, Pak. Tentu. Makanya rukun Islam itu kan syahadat, dua kalimahnya. Menerima kedatangan Nabi Muhammad. Contoh ayat Al-Qur'annya kan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya gitu loh. Nah, kalau sebelum atau pra kedatangan Nabi Muhammad tidak ada pertanggungjawaban memang gitu. Tapi setelah kenabian Nabi Muhammad maka mereka semua wajib mengikutinya. Gitu, harus menerima gitu. Jangan hanya meyakini Tuhannya saja, harus menerima. Itulah keistimewaannya Nabi Muhammad itu sendiri, bahwa selain menerima Allah sebagai Tuhannya, menerima Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kayak gitu. Nah, banyak kan mereka itu menolak kebenaran. Karena apa? Kalau menerima Nabi Muhammad juga cuma mengakui, mengikuti ajaran yang disampaikannya gitu loh, Pak. Maksudnya, bagaimana perintah zakatnya, perintah sholatnya kan gitu. Perintah berbuat baik kepada orang tuanya, perintah hajinya. Nah, mereka harus ikuti tata cara ibadahnya, harus diikuti. Itu sebagai konsekuensi menerima atau sebagai Islam gitu. Poinnya kan di situ. Silakan. Silakan, Pak. Ya. Silakan yang lain. Kembali ke Pak Bir. Kita kembali lagi ke Billy lagi, silakan Bro Billy. Kita kembali lagi ke topik. Aku masih penasaran dengan tumbal ini. Jadi begini, dengar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Jadi aku diserahkan kepada Munir, ya kan begitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, inilah penebusmu. Nah, inilah penebusnya. Sudah pasti darah kafir itu halal, pasti aku ditebasi Munir. Bukan, Bil. Kau mengganti tempat saya nanti. Enggak bicara mengganti tempat kamu di sini. Mana coba kamu klarifikasi? Itulah gunanya syafaat, Bil. Nanti tuh ada yang dijamin masuk neraka, tapi adanya syafaat. Ini enggak sebenarnya ini enggak berbicara syafaat di sini. Coba dilihat lagi. Di judulnya diterima taubat orang yang membawa pahala haji, pahala sholat, tapi dia gara-gara ria. Jadi dibakar itu pahalanya itu nanti. Judulnya ya Munir. Judulnya diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia. Ya kan? Diterima taubat. Ya, kamu ini dulu itu membunuh banyak orang. Diterima taubatmu itu begini.
telah menceritakan kepada Abu, menceritakan dari ya bla 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 bla, menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Jadi aku diserahkan kepada kamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, inilah penebusmu. Di saat dia mengatakan inilah penebusmu, tanda tanya, mau diapain aku ini diperhadapkan sama si Munir? Gak mungkin kan Munir hanya ketawa ke TV atau ngajak debat, gak mungkin. Gini, kalau dosanya itu berhubungan sama sesama manusia, itu nggak diampuni, Bil, sebelum kita minta maaf sama orang itu. Munir, bukan itu pertanyaan saya. Poinnya, saya itu diperhadapkan dengan kamu, ya kan? Dan Allah berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi aku itu diperhadapkan ke kamu, kemudian Allah bilang, Munir, inilah adalah penebusmu, ini si Billy. Nggak mungkin kan kamu debat sama aku. Jadi begini Pak Munir, Pak Awi dan Bang Alif. Jadi sebagai Muslim harus baik-baik sama Yahudi dan Nasrani. Karena betul karena Yahudi dan Nasrani akan menggantikan kami nanti di neraka, begitu ya. Nah, itu dia. Menjadi penebus. Tapi yang sedikit, ya. Salah kayak gitu, premis seperti itu nggak boleh itu mengajarkan harus baik-baik kepada Yahudi dan Nasrani. Karena begini, di dalam hadis dikatakan, tidaklah terjadi hari kiamat sampai kamu memerangi orang Yahudi sampai mereka bersembunyi di balik batu. Iya tuh, itu ayatnya ya betul. Nggak boleh. Berarti saya waktu diperhadapkan sama Munir, saya diperangi bukan diajak debat. Satu-satu dulu kita selesaikan hadis itu tadi biar clear ya kan. Soalnya sudah hampir 2 jam kita berdiskusi. Dalil tadi itu belum selesai. Kita buka lagi. Silakan Bang Alif, kita buka lagi, kita jelaskan bagaimana maksudnya supaya bisa ada poin yang kita dapat ini nanti. Mau setuju tidak setuju, kita lanjut lagi deh topik yang lain. Ya, mau setuju tidak setuju, yang jelasnya kita selesaikan dulu topik yang tadi, baru kita topik yang lain lagi. Mengenai tadi itu penebus, ya biar kita closing statement di itu kan, memang kita sepakat untuk tidak sepakat Pak di sini ya kan. Kita harus pahami bahwa kita sudah sepakat untuk tidak sepakat. Namun kewajiban bagi kami juga untuk menjelaskan sesuai dengan versi Islamnya begini penjelasannya. Nanti bagaimana kan, ya kembali lagi bahwa kita sudah sepakat untuk tidak sepakat. Jadi silakan dulu Bang Alif sekali lagi kami. Oke. Ya. Jadi begini. Hadis ini kita sinkronasi dengan hadis yang baru tadi disebut, tidak akan terjadi kiamat sampai sebentar kita buka hadis itu. Sebentar kita buka di situ kita selesaikan. Kita harus sinkronasikan. Nanti kita sinkronasikan. Tidak masalah mau begini. Tidak masalah Bro Billy. Iya, tidak masalah mau disinkronkan kepada semua hadis tidak masalah. Yang penting selesai dulu satu ini. Nanti mau disinkronkan ke hadis manapun tidak masalah. Oke. Jadi begini, kenapa saya katakan disinkronkan? Supaya nanti di akhirat nanti ketika saya diperhadapkan sama si Munir tahu apa yang dia perbuat. Makanya disinkronasikan kedua hadis itu. Oke. Ya silakan. Izinkan kami sekali lagi menjelaskan. Nanti sekali lagi pihak kalian bertanya, baru kita closing ya. Soalnya sudah hampir 2 jam, poinnya belum ketemu. Silakan Bang Alif. Aku dikit Bang ya dulu Bang ya. Itu silakan. Oh ya. Ya tadi poinnya sudah ditangkap ya. Itu kan mengenai hiruk pikuk keadaan di akhirat lah. Kita bilang begitu, keadaan di akhirat di mana orang Islam ke tempat kembalinya ke surga dan orang-orang kafir kembalinya ke neraka, itu poinnya. Lalu dijelaskan bahwa terlepas dari dibilang bahwa tebusan atau tidak, memang poinnya mereka di neraka. Makanya poinnya ada lagi tuh. Tadi saya mau sharekin nggak salah lamaannya. Artinya pemuka agama lain, bahkan bukan hanya Yahudi dan Nasrani, ada lagi dipertegas di hadis lain, pemuka agama lain, tidak menyebut agamanya itu apa gitu. Poinnya adalah mereka yang tidak menerima Islam dan menjadi tebusannya di neraka. Jadi jelas ya. Lalu bagaimana konsep penebusan dosa di Islam? Bahasa penebusan izin saya pakai, maksudnya adalah dengan cara bertobat. Ketika orang-orang itu bertobat, maka tobat dengan sungguh-sungguh, maka diterima tobatnya gitu. Itu poinnya, itu diterima tobatnya gitu. Ya, tidak ada urusan saya selama di dunia, benar. Kami harus bersikap baik dengan sesama. Iya, betul. Bertetangga, berkomunikasi, kami harus baik. Itu saya sepakat semua gitu. Ya, terlepas dari semua itu, saya menyampaikan bahwa ya kalau memang tidak mau jadi penebus masuk neraka kami, yang ada di kami, ya sudah. Nah, silahkan terima kebenaran Islam. Itu aja kan poinnya di situ. Kesimpulannya ya.
Kecuali mau mungkin dibahas. mungkin kesimpulan Tuakbir gimana Tuakbir? Kalau Iya, menurut saya kita dengarkan dari Takbir apa kesimpulannya dia kan, apa maksudnya dia. Nggak masalah, karena sekali lagi saya ingatkan bahwa di sini kita sudah sepakat untuk tidak sepakat. Silakan. Betul. Ya, terima kasih. Jadi saya bukan menyimpulkan sih. Saya di sini cuma membacakan hadis yang diimani oleh teman-teman muslimnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkait poin yang pertama itu membeda-bedakan tempat, bahwasanya di Madinah dan di Mekah itu adalah tempat yang tidak boleh diinjakkan oleh non-muslim. Itu satu. Terus yang kedua, orang-orang non-muslim ini menjadi tebusan. Artinya Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan, membagikan bahwasanya ini Nasrani dan Yahudi, inilah tebusanmu. Jadi teman-teman muslim tidak menolak kalau Yahudi dan Nasrani itu tebusan mereka dari api neraka. Jadi kita hebat dong, kita sebagai penebus teman-teman muslim. Kalau secara moral, ini berat juga sih dari hati kecil saya. Saya mau nggak menjadi penebus muslim gitu. Tapi itu adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita sanggah atau enggak, itu harus wajib dilaksanakan kan begitu ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di sini adalah Tuhan yang tidak adil. Berbeda dengan pemahaman iman Kristen. Ya. Dalam iman Kristen, mau orang keriting, orang hitam, orang Hindia, orang Menggali, tapi dia menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, itu diterima. Tidak terlepas dari etnis apa, Tionghoa, Hindu, Buddha, kan begitu. Jadi Tuhan itu adalah adil. Ya, Yesus Kristus adalah adil. Dia adalah jalan bagi semua umat manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, ini kepada orang yang Samaria, ada saatnya, untuk saatnya kamu tidak lagi menyembah Allah di Bukit Gerizim ini. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu adalah roh dan kebenaran. Tidak ada tempat spesial, mau di Mekah, mau di Ka'bah, mau di Yerusalem, mau di Gereja Vatikan. Kamu menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi orang Kristen itu menyembah di dalam kamar pun bisa, berdoa di dalam kamar pun bisa. Ini logika yang masuk akal gitu. Jadi tidak dibatasi oleh tidak dibatasi oleh waktu. Makanya iman Kristen tidak ada berdoa ke arah kiblat atau berdoa kepada suatu tempat gitu. Jadi di sini ada dua perbandingan, ada dua perbedaan yang sangat mendasar gitu di dalam iman Kristen dan iman Islam. Itulah mengapa kita berbeda dalam pandangan teologis gitu Pak. Karena Allah yang ada di dalam Alkitab itu sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Quran. Jadi kalau teman-teman muslim memang ingin mau menyamakan bahwasanya Allah Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Yod He Vav Pi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pedomannya prinsipnya berbeda, Pak. Allah itu adalah roh dan kebenaran, maka sembahlah dia dalam kebenaran. Mau dimanapun berdoa, sah-sah saja. Terima kasih. Oke. Ya, kita kembalikan sama moderator nih, Kodek. Kita udah selesaiin dulu, Kodek. Oke, boleh saya sedikit juga bahwa menyampaikan sedikit bahwa karena tadi saya memulai apa yang disampaikan Pak Bir itu mengenai Allah, masalah tempat tadi saya rasa juga sudah dijawab oleh Bang Alif. Mengenai konsep penebusan tadi sudah dijelaskan juga soal Bang Alif mengenai keadilan Allah, bahwa Allah itu tidak membedakan juga, mau dari manapun nggak ada dalam satu dalil Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan orang hitam, orang kritik tidak boleh masuk Islam, tidak ada itu. Semuanya, bahkan agama Islam ini adalah rahmatan lil alamin, bukan kepada satu kaum aja. Terbukti bahwa memang tidak ada larangan kepada agama Islam untuk menyebar ke seluruh dunia, dan tetap tidak ada perubahan daripada kitabnya, mau di dunia manapun, di belahan dunia manapun tetap sama. Nama Tuhannya juga tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, makasih penunggang kuda juga teman-teman. Tadi memang yang dibahas cuma satu ya, tadi hadis yang tadi itu. Karena ada kata-kata kalimat dari Nabi Muhammad gitu ya.
bahwa penebusnya itu siapa? Orang Nasrani dan atau orang Yahudi gitu ya. Nah itu memang selama 2 jam ini nggak ketemu-ketemu sebetulnya. Nggak ketemu-ketemu. Maksudnya ini apa gitu. Nah saya coba bertanya, mengkaitkan sekarang kan ada itu Ustadz Heri ya, Heriawan itu ya. Nah itu penebusnya siapa? Gitu kan. Nah, apakah masih berlaku itu adalah nanti Allah memberikan orang Yahudi atau orang Nasrani ya sebagai penebus dia karena dia berdosa, gitu kan? Apakah begitu? Nah ini sekarang kita harus menjelaskan kitanya di sini siapa ya? Mungkin di sini karena narasumbernya hanya 1, ada juga mungkin 2 tadi dibantu oleh Pak Munir. Nah di sini kan Bang Alipnya harus tegas, benar Yahudi yang mana? Carilah Yahudi kalau untuk kasusnya Ustadz Heri itu, Heriawan ya. Siapa penebusnya dia gitu kan? Kan itu berdosa statusnya 13 santri dia perkosa. Siapa penebus dia? Nah gitu. Nah mungkin diantara ini ketegasannya. Jadi jangan mencang-mencring ini karena soalnya kan hadis. Hadis itu sahih dong. Yang tadi hadis yang dibacakan oleh Bang Alif tadi atau yang dipaparkan tadi. Nah makanya kalau itu berarti harus ketemu Bang, tegas Bang, benar atau tidak? Kalau tidak ya Anda menolak, berarti Anda yang harus bertobat mungkin. Itu versi saya sebagai iman yang bisa saja bertobatnya ini baik Kristen atau Islam gitu kan, bertobatnya diantaranya. Nah maksudnya ini adalah jalan keluarnya adalah penegasan. Benarkah itu masih berlaku sekarang hadis itu atau tidak? Boleh tahu, tapi nanti mungkin akan dijelasin. Tapi dari saya itu, saya dari tadi 2 jam ini nggak ngerti, karena nggak ada kaitannya dengan tema, terus nggak ada jawaban, gitu ketegasan. Makanya saya pikir ada kelanjutannya lagi nih. Tapi yang baik Pak, yang tahu itu Bang Alif lah. Oke, selagi Bang Alif perlu lagi. dilanjutkan. Kalau perlu dilanjutkan, ubah aja sesi kedua gitu supaya biar Bang Alif dulu Bang Alif, menutup closing juga, closing statement juga. Ya, saya closing mau sholat asar mungkin nanti setengah jam kalau masih berlanjut. Kan udah saya bilang tadi ya, itu bukan tentang ras suku ya. Itu kan dari kalangan Yahudi dan Nasrani, nggak nyebut siapa dan siapa. Bahkan di hadis lain dipertegas ahlul milal namanya, artinya ahli-ahli pemuka agama lain atau pemeluk agama lain. Ya, itu sebagai kalau ke oknum ya, ke oknum. Saya poinnya bukan tentang oknum, tapi tentang siapa orang yang berdosa dan bertobat. Tobatnya seperti apa? Ada ketentuan tobat di Islam gitu loh. Seperti itu poinnya Pak ya. Dan itu tobat itu diterima, tobat diterima, selesai. Itulah cara mengampuni dosa. Bukan poinnya tentang siapa yang ditebus, tebusannya si ini, bukan. Karena mereka yang di luar Islam itu, yang tidak menerima kebenaran Islam, yang membangkang dari Islam, mereka itu tempat kembalinya memang sudah di neraka, gitu loh. Karena ketika orang Islam nih berdosa, berlumur dosa, berlumur berdosa, otomatis dia akan masuk neraka, ya, walaupun tidak abadi kan gitu. Karena apa? Dosanya tidak ditobati, tidak bertobat gitu. Nah, karena dia bertobat, maka diampuni dosanya. Tapi orang-orang yang tidak beriman sudah pasti ahli neraka. Maka dikasih tahu, nih sekalian nih tebusanmu dari siksa neraka. Kamu sudah bertobat. Walaupun nggak ngomong gitu, memang mereka itu sudah ahli neraka. Begitu. Ya, Bang saya Arif, izin ini dulu. kalau Bang Arif, ini kalau Arabnya memang artinya memang penebus ya, menjadi penebus gitu ya Arabnya. Ya, itu penebus itu terjemah, kan bisa jadi pengganti atau apa. Contoh ketika kalimat diterjemah Indonesia itu kan, makanya ini jadi seolah-olah ada komparasi dengan sebelah gitu, maaf. Contoh ketika bagaimana Nabi Ibrahim akan mengorbankan anaknya Ismail yang kita yakini, lalu diganti oleh seekor gibas yang besar. Di situ terjemahnya lalu ditebus dengan seekor gibas. Jadi itu kan kalau terjemah gitu kan bahasanya, itu di Al-Quran ada keterangannya di surah ayat 102 surat An-Nahl kalau nggak salah itu. Itu kan di situ sebenarnya ada fika uka kan, fika ini apa ini?
fika kuka gitu. KKK asal katanya itu. Hada fika kuka minanar. Inilah penggantimu, penebusmu dari neraka. Ya, bukan tentang aku nambahin tebusan-tebusan. dikit Bang ya. Ini Bang ada Kodek hadis buka dari minta buka share Muslim. screen-nya Bang Kodek. Oke. Begitu Muslim, Bro. sebentar kami pamit dulu setengah jam mau sholat asar juga. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita stop dulu. Ya. Udah 2 jam nanti kita lanjutin. Ya betul, saya terima kasih sekali kepada saudara-saudara di sini untuk memberikan ruang kepada kami untuk diskusi. Untuk ini saya berikan kepada netizen yang dikata pengantar, kita off live-nya 3, 2, 1, off. Terima kasih ya ke Apiang, ke Gobrex, sudah ini nanti kita masuk lagi. Senang sekali bisa berdiskusi di sini. Kami keluar dulu ya. Ya, saya juga terima kasih atas kedatangan. Terima kasih, Bro Penunggang. Ya. Kita ikat dulu nih Pak Munir bilinya nih. Bilinya. Pak Billy, kita ikat si Pak Munirnya nih. Iya, Pak Munir. Enggak. Kita ini cuma kamu Pak Munir. Billy yang diikat, nanti kan dijadikan tumbal dia. Iya, jadi Pak Munir kita ngomong-ngomong dulu, jangan kemana-mana. Udah dikasih Oke, selamat sore saudaraku. Ya, sore.